Salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sehat, salam kebaikan, dan damai yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, pada saat ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun kita terlebih dahulu menyatukan hati, kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiranmu. Itulah yang memelihara hati, pikiran dan jiwa kita dalam mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami siap menerima firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita baca secara bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di negara kita ini, yaitu pada tahun 2004, tepat bulan Desember, di mana terjadi gempa bumi beserta dengan tsunami yang melululantahkan Aceh. Dunia pada saat itu berkabung menangis, khususnya Indonesia. Akan tetapi di dalam bencana yang begitu besar yang melululantahkan Aceh, banyak orang yang menangis, tetapi banyak juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang justru memberikan penghakiman atas apa yang terjadi. Ada di antara kita mungkin yang berpikir yang salah, yang mengatakan itu merupakan hukuman daripada Tuhan karena keberdosaan mereka, karena ganja ada di sana dan lain sebagainya. Tentu pemikiran ini pemikiran yang salah. Demikian juga sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, di mana ketika Yesus memasuki daerah Yerusalem, ada orang yang datang menjumpai dia, sekaligus menyampaikan sebuah informasi kepada Yesus tentang apa yang dialami oleh sebagian orang yang mati dihukum oleh Pilatus. Mereka menyampaikan bahwa mereka pantas untuk mati, itu sederhananya. Walaupun memang mereka dihukum mati itu dikarenakan pemberontakan mereka terhadap pemimpin Roma yang ada di Yerusalem pada saat itu. Maka mau tidak mau Pilatus harus menghukum mereka. Lalu pertanyaan yang muncul pada saat itu yang disampaikan oleh orang-orang kepada Yesus. Mereka mau mengatakan apakah memang mereka lebih berdosa daripada orang lain.
Itu pemikiran yang terjadi. Itu menjadi sebuah penghakiman yang mereka lakukan. Mereka pantas mati menerima hukuman demikian. Nah, di dalam pemikiran yang salah inilah, dan sekaligus menjawab sebuah pertanyaan itu, Yesus tidak mengiyakan dan Yesus tidak mengatakan tidak. Tetapi justru pada saat itu Yesus memberikan sebuah kesempatan, memakai sebuah kesempatan menegur mereka. Apa yang dikatakan Yesus dalam perikop kita ini? Yesus menjawab, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea, yang karena mereka mengalami nasib itu? Yesus katakan, tidak sama sekali. Lalu Yesus katakan juga, apakah kamu juga berpikir orang yang mati, 18 orang yang mati di Siloam itu, yang tertimpa reruntuhan, mereka lebih berdosa daripada orang yang ada di Yerusalem? Dan Yesus juga katakan tidak. Lalu Yesus katakan apa? Dalam ayat yang kelima, Yesus katakan bahwa jika mereka tidak bertobat, maka semuanya akan binasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sebuah dialog yang terjadi antara Yesus dan orang-orang yang seakan-akan merasa dirinya benar, terjadi sebuah ajakan pertobatan. Terjadi sebuah kecaman yang diberikan oleh Yesus. Apa yang Yesus kecam? Yesus katakan, kamu juga akan mengalami hal itu. Yesus mengatakan setiap orang yang tidak bertobat, setiap orang yang tidak mau meninggalkan dosanya, setiap orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, maka mereka semua pasti mati binasa oleh karena dosanya. Karena apa? Karena dosa pada hakikatnya memberikan kematian yang kekal bagi setiap orang yang tidak mau bertobat. Karena upah dosa adalah maut, dikatakan dalam kitab Roma. Nah, di dalam pengajaran itu, di dalam kecaman itu, lalu Yesus membuat sebuah perumpamaan. Yesus umpamakan bahwa ada seorang yang punya kebun anggur yang mempunyai pohon ara. Pohon ara ini yang logikanya kalau sudah 3 tahun sudah berbuah. Tetapi 3 tahun dia berturut-turut datang ke kebun aranya ini, ke kebun anggurnya melihat pohon ara ini. Tapi pohon ara itu tidak ada buahnya. Lalu si pemilik kebun anggur ingin menebangnya. Nah, dari perumpamaan itu, sebenarnya yang mau Yesus katakan bahwa pemilik kebun anggur itu dan pohon ara itu adalah Allah sendiri. Dan pohon ara itu adalah kita manusia. Sementara penjaga kebun anggur itu adalah Yesus. Lalu ketika Allah datang melihat manusia itu masih penuh dengan dosa, maka harusnya sudah ditebang dan dihukum. Tetapi Yesus katakan, tunggu dulu. Nah, dalam hal ini, Yesus mau mengatakan kepada para pendengarnya pada saat itu, kesempatan masih diberikan. Masih ada waktu untuk mengubah kehidupan, untuk meninggalkan segala keberdosaan. Kalau dikatakan 1 tahun, kalau kita baca dalam kitab Petrus, bagaimana Allah katakan 1 tahun bagi Allah, 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahun bagi manusia, 1 tahun bagi Allah. Ini dikatakan 1 tahun, berarti masih ada sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Kesempatan untuk bertobat. Kesempatan apa? Kesempatan untuk melakukan pekerjaan Allah. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengenal siapa diri kita. Jadi Yesus mengatakan kepada setiap orang yang mengikuti dia, selagi masih ada kesempatan itu, pergunakan itu dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan tema yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan bertobat supaya tidak binasa. Apa yang boleh, yang harus kita imani dari kebenaran firman Tuhan ini? Bagaimana firman ini mau mengajak kita? Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diajak untuk bertobat di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali kita seperti orang Galilea itu, yang bertanya kepada Yesus, menganggap diri paling benar, menganggap diri paling suci. Terjadi kita menghakimi orang-orang. Nah, lewat firman ini kita mau diajak, jika pemikiran seperti itu masih ada dalam kehidupan kita,
Lihat firman ini kayak mau mengajak kita bertobat kita Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Pertobatan harus menjadi bagian orang percaya. Ketika Yesus memberikan dirinya mati di kayu salib, maka seharusnya setiap orang itu sudah meninggalkan segala keberdosaannya. Faktanya dan realitanya belum demikian. Tapi lewat firman ini kita mau diajak setiap orang, setiap pribadi untuk bertobat. Selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, selagi napas masih ada di dalam kehidupan kita, jantung masih berdetak, maka kita sudah saatnya untuk bertobat Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Jika selama ini engkau peminum dalam kehidupanmu, tinggalkan peminummu. Jika selama ini engkau suka korupsi, suka berbohong di dalam kehidupanmu, tinggalkan semuanya itu. Mari datang kepada Tuhan, lakukan pertobatan di dalam kehidupanmu. Yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lewat firman ini kita mau diajak, yaitu orang yang bertobat lebih memikirkan mengubah hidupnya untuk bermanfaat bagi orang lain, tidak mengubah orang lain untuk bermanfaat dalam hidupnya. Nah, kita sering seperti itu. Kita ingin mengubah orang supaya bermanfaat bagiku. Tapi orang yang bertobat di dalam kehidupan tidak demikian. Dia harus mengubah hidupnya, bagaimana hidupku ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana hidupku ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana hidupku ini supaya menjadi teladan bagi orang lain. Itulah orang yang bertobat. Itulah orang yang sudah hidup di dalam Kristus dan Kristus dalam kehidupan. Nah, kita harus demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Sekali lagi lihat firman ini kami mengajak kita. Orang yang bertobat itu yaitu yang mengubah hidupnya supaya dia bermanfaat bagi orang lain, bukan mengubah orang lain supaya bermanfaat dalam hidupnya. Jadi artinya Bapak Ibu, mulai semuanya dari dalam dirimu sendiri. Yang ketiga, bagaimana firman ini mau mengajak kita, yaitu orang yang bertobat tidak suka menghakimi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, banyak orang suka sekali menghakimi. Sebentar dilihat kawannya salah sedikit, kawannya langsung dihakimi. Kalau salah ini dan sebagainya. Di tengah-tengah rumah tangga juga sering terjadi seperti itu. Istri menghakimi suami, suami menghakimi istri, istri menghakimi anak, anak menghakimi orang tua. Nah, orang yang bertobat tidak demikian. Penghakiman itu tidak ada lagi dalam dirinya. Dia menyerahkan semuanya. Penghakiman hanya milik Tuhan. Maka itu yang harus kita imani dari firman ini. Jangan seperti orang-orang yang bertanya, seakan-akan orang lain lebih bersalah. Dia tidak. Orang lain lebih berdosa, dia tidak. Tapi firman ini katakan tidak. Apa yang Yesus katakan? Sang kamu orang itu lebih berdosa daripada orang Galilea lainnya. Kataku kepadamu, tidak. Baru dikatakan Yesus lagi. Sang kamu orang yang mati itu, yang 18 itu lebih berdosa daripada orang Yerusalem yang lainnya. Sekali lagi, tidak. Tapi Yesus katakan, jika kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Maka supaya kita tidak binasa dalam kehidupan, jangan engkau suka menghakimi. Engkau harus bertobat di dalam kehidupanmu. Yang berikut Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana firman ini mau berbicara kepada kita, bagaimana sebenarnya kesempatan itu masih Yesus berikan kepada kita. Apa kesempatannya? Dalam ilustrasi atau perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada kita pada saat ini. Yesus katakan bagaimana soal pohon ara itu. Pohon ara itu tidak berbuah. Yang artinya berarti selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik seperti apa? Buah yang baik harus kita hasilkan dalam kehidupan. Itu buah pertobatan yang mengasihi, menolong, dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam Kristus Yesus, orang yang bertobat itu dalam kehidupannya, dia mengenal siapa Tuhan dalam hidupnya. Dia bermanfaat ketika kesempatan diberikan kepada hidupnya. Dia pergunakan kesempatan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada sebuah ilustrasi sebagai kesimpulan atau penutup dari khotbah ini. Ada seorang yang bernama Ted Dick. Dia merupakan organisasi kriminal triad yang berbasis di Hong Kong pada saat itu. Dia sangat terpandang, sangat terhormat, dan pekerjaannya adalah membunuh dan melakukan hal-hal yang tidak benar. Maka suatu ketika dia di penjara, dia
melakukan bisnisnya itu juga dari penjara. Namun ada seorang pendoa selalu menasihati. Dikatakan pendoa itu, ketika nanti engkau mati, engkau dikenang sebagai apa? Lalu dari situlah terjadilah pertobatan kepada Tekdi. Namun ketika dia bertobat, dia menerima Yesus, bisnisnya satu persatu hancur. Bisnisnya satu persatu berantakan. Dan teman-temannya juga menyalahkan dia. Bahkan organisasi itu hampir membunuh dia. Maka Tekdi dikatakan, jika demikian mengikuti Tuhan, berarti Tuhan yang kuikuti ini salah. Lalu dia bertemu kembali dengan pendoa yang pernah bertemu dengannya. Dia bertanya kepada pendoa, kenapa setelah saya menerima Yesus, semuanya menjadi hancur bisnisku? Apa yang dikatakan pendoa? Kalau engkau seorang ayah, apakah engkau mau anakmu juga menjalankan bisnis demikian? Dia katakan, tidak. Aku menyayangi anakku, tidak mau bisnisnya demikian. Lalu dikatakan pendoa ini, Allah juga sayang kepadamu. Karena Allah sayang kepadamu, Tuhan cinta kepadamu, Yesus cinta kepadamu. Maka ini semuanya dihancurkan. Karena Yesus tidak mau engkau hancur oleh karena bisnismu yang tidak benar. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali kita seperti Tekdi tersebut. Kita beranggapan ketika kita sudah mengikuti Tuhan, semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi tidak Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Ketika yang terpenting dalam kehidupan kita adalah ketika kita mengikuti Yesus, kita mengerti jalan mana yang diinginkan oleh Yesus dalam hidup kita. Sehingga jalan yang kita lakukan bukan seperti yang kuinginkan, tapi seperti yang Yesus inginkan. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 55 tersebut. Apa dikatakan di sana ayat 8? Jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku. Seperti jauhnya langit dari bumi, demikiannya jauh rancanganmu daripada rancangan. Yang artinya, Yesus mau katakan kepada kita, ketika kita sudah bertobat, berarti kita mau hidup dalam rancangan Tuhan. Ketika kita sudah hidup dalam rancangan Tuhan, damai sejahtera menjadi bagian kita, tidak lagi kebinasaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah kiranya kami Bapa mampu melakukan pertobatan dalam diri kami. Dalam pertobatan kami lakukan karena kami mengenal Engkau, karena kami bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan. Ampuni kami atas setiap dosa kami, ampuni kami atas setiap pelanggaran kami, ampuni kami atas kelakuan kami yang tidak benar di hadapan Tuhan, sehingga kami memang benar-benar layak di hadapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.